Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini dan alhamdulillah sebentar kita akan bersama di obrolan komunitas. Saya sudah punya narasumber di pagi ini pula yang akan bersama kita sahabat budaya. Ada Charmila Sari SSM Hum. Beliau adalah Widya Bahasa Ahli Pertama Balai Bahasa Provinsi Sulsel, dan juga ada Muhammad Akram Sauki Larigau Esos. Beliau adalah koordinator kerjasama Bahasa Sulsel Wiki. Di hari ini kita akan bicara bahasa daerah menjadi media komunikasi pelaksanaan Kongres Pemuda. Baik, kita akan dengarkan dulu pesan berikut ini. Sebelum itu kita akan juga nanti akan berbicara sahabat budaya, acara Kongres ini akan diadakan kapan ya? Saat lagi. Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama pagi hari ini seperti biasa di obrolan komunitas. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah punya narasumber yaitu Charmila Sari SSM Hum. Beliau adalah Widya Bahasa Widya Bahasa Ahli Pertama Balai Bahasa Provinsi Sulsel, dan juga Muhammad Akram Sauki Larigau Esos, Koordinator Kerjasama Bahasa Sulsel Wiki. Di topik kita bahasa daerah menjadi media komunikasi pelaksanaan Kongres Pemuda. Kita menyapa dulu Charmila Sari. Assalamualaikum Charmila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kita ke Muhammad Akram. Saya panggilnya Akram. Iya. Assalamualaikum Akram. Waalaikumsalam Bu. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kita bicara tentang bahasa daerah menjadi media komunikasi pelaksanaan Kongres Pemuda. Nah, kalau boleh tahu, Kongres Pemuda ini sendiri itu kapan akan diadakan? Ya, Kongres Pemuda ini dilaksanakan nantinya di tanggal 10 sampai 11 Desember 2024. Berlokasi di Balai Besar Guru Menggerak Jalan Adiaksa, Kota Makassar. Ya, itu mungkin jawabannya dari itu. Baik, acara ini terselenggara atas kerjasama apa saja nih? Boleh Charmilah
Jadi acara ini sebenarnya awalnya diinisiasi oleh Bahasa Sulsel Wiki bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, karena kan memang sebelumnya itu kami telah melakukan perjanjian kerjasama mulai dari kamus ya. Betul. Jadi akan berlanjut Kamus? sampai kamus bahasa Makassar, Indonesia, Inggris. Itu kami bekerja sama beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah kerjasama itu masih berlanjut sampai sekarang dengan kegiatan Kongres Pemuda yang diadakan oleh Balai Bahasa dan Bahasa Sulsel Wiki. Lalu ini acaranya sebenarnya inisiasinya dari siapa? Mana? Berdua ini Balai Bahasa dan juga Bahasa Wiki. Ya, jadi inisiasinya tuh datang dari kami. Kemudian setelah perjanjian kerjasama yang telah kita laksanakan di beberapa bulan terakhir itu, kita ada beberapa program kerjasama dengan Balai Bahasa, program kolaborasi dengan Balai Bahasa, salah satunya Baruga Bahasa kemarin. Kemudian setelah Baruga Bahasa kemarin, kami dari Bahasa Ibu Wiki ataupun Bahasa Sulsel Wiki itu merencanakan yang namanya konferensi pemuda atau Kongres Pemuda Sulawesi Selatan. Lalu waktu itu masih Pak Ganjar Haremansyah yang menjadi Kepala Balai Bahasa. Kami sowan dan berbicara kepada beliau terkait tentang inisiasinya kita ini untuk melaksanakan Kongres Pemuda, kemudian untuk melibatkan banyak peserta. Akan tetapi kita juga mau Kongres Pemuda ini tidak melupakan yang namanya bahasa daerahnya masing-masing. Jadi beliau di bulan 8 kalau tidak salah, bulan 8 sampai bulan 9 itu atau bulan 9 kami bertemu dan beliau menyambut baik sebelum beliau berpindah tempat di tempat lain untuk di pusat pengembangan pembinaan bahasa di Jakarta. Itu kami masih sempat tektokan sampai di bulan 9 10 masuk. Lalu di bulan 10 ke 11 kita berlanjut berdiskusi dengan PLT Kepala Balai Bu Dewi dan ya akhirnya inisiasi kongres yang kita gadang-gadang di bulan 8 itu terlaksana, alhamdulillah bisa terjalin dan berkolaborasi dengan Balai Bahasa di bulan ini sampai di tanggal 10 dan 11 nantinya. 10-11 Desember nantinya 2024 ini pelaksanaannya. Iya, betul. Boleh juga apa isi dari kongres tersebut? Carmila atau Akram, silakan. Oke, nanti ditambahkan sama Kamil. Jadi isi kongres di nanti di tanggal 10 dan 11 itu secara umum kongresnya ini akan mengundang beberapa mitra undangan seperti undangan-undangan yang datang ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang kita undang itu ada yang ada di Maros, di Kota Makassar, Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar. Jadi ada 4 kabupaten yang kita undang dengan total 24 sekolah yang masing-masing mengutus siswanya sebanyak 5 dari organisasi OSIS-nya di sekolah masing-masing beserta guru pendampingnya. Nah, itu selain itu ada juga beberapa komunitas yang kita undang seperti di koinisiator Bahasa Sulsel itu ada 18 komunitas kalau tidak salah. Ada Antropos, ada Kata Kerja, ada Antologi Manusia, dan juga ada Kotata ID. Kemudian ada banyak lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya komunitasnya ya. Terus ada juga yang akan kita undang seperti seperti instansi pemerintah untuk hadir di dalam Kongres Pemuda itu. Jadi mereka di Kongres Pemuda itu akan akan mengalami yang namanya perdebatan, diskusi, kemudian bagaimana cara mencari solusi, bagaimana cara berpikir kritis, bagaimana cara
berpikir secara kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun mendapatkan jalur-jalur komunikasi dengan antara pemuda, instansi dan komunitas. Ini kan karena kan peserta kongres ini beragam, sangat beragam usianya, jadi ya tentunya pasti akan ada ketimpangan-ketimpangan, mungkin seperti itu. Oke, usianya maksudnya apa nih? Usia muda, tua, atau ada seperti itu Ada yang seperti bergerak itu. di dalamnya. Iya. Oke, siapa yang nanti mungkin pembicara atau keynote speaker yang utama nanti pada saat acara Kongres Pemuda ini? Ya mungkin Bu Karena Mela. Kalau keynote speakernya itu pertama ada dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Prof. Aminuddin Aziz. Semoga beliau berkenan untuk menjadi keynote speaker pada kegiatan ini. Kemudian ada dari Bapak Litbangda ya, Bapak Litbangda, Bapak Setiawan Aswad. Kemudian ada juga dari komunitas dari Bone. Forum anak Boneh. Jadi itu ada beberapa keynote speaker yang memang kita undang dalam kegiatan ini, dan memang mereka memiliki latar belakang yang berkaitan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Jadi ini menarik Bu, karena memang dalam kegiatan ini nanti ya namanya kongres, yang namanya Kongres Pemuda, ya mungkin kita dengarnya kegiatan yang sangat resmi ya, di mana kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi di dalam kongres ini tidak sekaku yang memang sering kita dengar kongres-kongres yang ada yang sebelum-sebelumnya, karena memang kita menggunakan bahasa daerah ya, bahasa Bugis Makassar ya. Betul. Bugis dan Makassar. Jadi ini sangat menarik karena dalam menuangkan pola pikir itu tidak mesti dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar, tapi bagaimana cara kita mengutarakan ide dan pendapat kita tidak kaku dengan hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi bisa juga dengan menggunakan bahasa daerah atau dialek dari daerah kita masing-masing. Seperti itu. Ini perwujudan mungkin dari bahasa. Biasa ada di daerah, di sekolah itu menggunakan bahasa di hari-hari tertentu. Betul. Itulah salah satu langkah mungkin ya, seperti itu yang dilakukan acara ini. Bisa dibilang itu adalah salah satu langkah kami untuk mendukung pemerintah dari Bahasa Sulsel, untuk mendukung pemerintah dalam pelestarian bahasa daerah, baik itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ataupun Balai Bahasa dalam melestarikan bahasa kami sebetulnya ingin meningkat tujuannya kami adalah meningkatkan partisipasi publik tanpa melupakan yang namanya bahasa daerahnya. Jadi tetap menggunakan bahasa daerahnya dalam menyuarakan pendapat-pendapatnya. Kita mau juga kalau misalkan di orang-orang di luar Sulawesi, dia tetap bisa pede menggunakan bahasa daerahnya, walaupun dia tetap bisa mengungkapkan ide pendapatnya dengan menggunakan bahasa daerahnya. Masa kita Sulawesi Selatan dengan banyaknya penduduk dan banyaknya bahasa daerah kita tidak bisa untuk berada di level yang sepede itu, misalnya seperti itu. Tapi itu kalau kita di Sulawesi bicara sama orang di Jawa, kalau malogat Miki, mau ke mana? Pergi Kak dulu ke sana atau pergi Miki, tahu itu, ada nya berarti orang Sulawesi. Iya. Mungkin dialek seperti ini yang ingin dikembangkan juga, atau kan biasa orang bilang bahasa ibu sudah terlupakan. Dengan apakah tujuan ini juga kongres tersebut dilakukan? Untuk bahasa ibu tidak dilupakan. Ya betul. Sebagai media, sebagai medium itu kan tempat wadah bagi mereka untuk secara aman mungkin, karena kita selalu memberikan ruangnya, mengupayakan bahwa kalau anak-anak muda itu aman dalam berbahasa daerah, pede dalam berbahasa daerah. Setidaknya kalau tidak tahu bahasa daerah, ya logat maki saja. Seperti itu. Karena orang biasa bilang juga, kampungan anak kampung itu. Ini gengsinya terlihat tinggi kalau memang menggunakan katanya bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa daerah kampungannya tidak keren. Kayak biasa itu kan logat-logat tak kelihatan, tidak disadari itu biasa bicara itu Nah dari Balai Bahasa sendiri, Charmila,
sebenarnya ini adalah satu tujuan untuk memperkenalkan kepada generasi muda, apalagi tadi ada dari sekolah ya diundang. Iya. Mereka apa dalam bentuk apresiasi puisi kah atau apa yang dituangkan hingga di Kongres Pemuda ini bertemu? Sebenarnya untuk Kegiatannya. kegiatan ini yang memang sasarannya siswa ya, Betul. siswa SMA, itu memang saya rasa ini hal yang sangat perlu dilakukan karena pemuda itu kan nanti yang akan meneruskan perjuangan kita ke depannya untuk mencapai generasi emas di 2045. Nah, kalau dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal pelestarian bahasa daerah memang itu kita melaksanakan kita punya program yang namanya revitalisasi bahasa daerah atau RBD yang kami laksanakan setiap tahunnya. Nah, RBD ini memang menyasar siswa SD dan SMP. Jadi baru dua tingkatan ini yang kami sasar, SD dan SMP itu dalam bentuk ada beberapa kategori, jadi ada dalam bentuk lomba. Ada beberapa kategori lomba, ada cerpen, komedi tunggal, kemudian pidato, itu berbahasa daerah. Nah, jadi untuk mewadahi tingkat menengah yang SMA, datanglah Bahasa Sulselwiki yang menawarkan kerjasama untuk pelaksanaan Kongres Pemuda yang memang menyasar untuk siswa SMA. Jadi kami sangat mendukung kegiatan tersebut karena memang kami belum menyentuh SMA untuk pelestarian bahasa ini dengan konsep yang berbeda dalam bentuk kongres bahasa. Tapi sebelumnya memang kami sudah ada kegiatan juga terkait dengan festival teater yang juga memang menyasar siswa SMA. Tapi saya rasa teater dan kongres ini ada perbedaan, tetapi sama-sama nanti media yang digunakan itu adalah bahasa daerah. Jadi kami sangat mendukung kerjasama ini karena memang salah satu langkah untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di daerah kita Sulawesi Selatan. Betul. Kalau menurut Akram dan Camilla sendiri, bahasa daerah kita ini apa akan bertahan? Menurut tak? Ya. Mungkin dari Balai Bahasa ya. Karena kan kita tahu lah bahasa daerah kita ini lebih didominasi dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asing yang lainnya. Boleh. Jadi, jadi kalau kami itu di Balai Bahasa di bawah naungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu kami ada yang namanya Trigatra Bangun Bahasa, yakni utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Tidak ada paksaan untuk tidak menguasai bahasa asing karena memang kita di era teknologi yang seperti saat ini itu kita dituntut juga untuk menguasai bahasa asing. Tapi di samping itu kita juga perlu melestarikan bahasa daerah. Apakah bahasa daerah kita akan lestari? Itu tergantung dari kita sebagai pemuda. Bagaimana kita bangga dengan bahasa daerah kita. Jadi di dalam konteks situasi tertentu, tentu kita pandai-pandailah untuk memilih bahasa, genre bahasa apa yang kita gunakan. Misalnya dalam lingkungan kita sehari-hari nih, dalam Kongres Pemuda nantinya kan yang hadir itu adalah orang-orang dari lingkungan kita, dari bahasa yang sama. Jadi kita ya gunakanlah bahasa daerah sebagai bentuk pelestarian untuk bahasa daerah kita. Nah kalau misalnya kita bertemu dengan penutur-penutur dari bahasa lain yang latar belakang bahasanya berbeda dengan kita, ada bahasa yang digunakan yang telah disepakati itu adalah bahasa nasional, bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa Indonesia dengan lawan bicara kita yang berasal dari bahasa daerah lain atau latar belakang bahasa daerah lain, misalnya bahasa Jawa ya kita gunakan bahasa Indonesia. Nah kalau misalnya kita dalam konteks misalnya forum internasional atau bertemu dengan warga negara asing ya, disitulah kita gunakan bahasa asingnya kita. Jadi kita sesuaikanlah dengan konteks dalam menggunakan bahasa itu. Seperti itu. Soal lestarinya ya semoga dengan kegiatan ini semakin memberikan semangat kepada para pemuda untuk melestarikan bahasa daerah yang kita miliki. Tidak usah malu atau merasa minder menggunakan bahasa daerah, tapi kita harus bangga menggunakan bahasa daerah. Orang dari daerah lain atau bertemu dengan sesama yang latar belakang bahasa yang sama itu menggunakan bahasa daerahnya. Iya. Betul. Itu orang Jawa tuh. Iya.
Ojo ke susu ya. Orang Jawa membawa bahasa daerahnya ke Iya, sini. dia bilang jangan buru-buru kalau ada apa-apa. Bicaranya bahasa Jawa mereka. Betul. Kenapa kita di Sulawesi Iya. tidak ya? Iya. Sulawesi Selatan terutama. Iya, karena saya melihat kalau orang Jawa mereka mempertahankan itu. Ya. Iya, mempertahankan. Apa karena mungkin Jawanya cuma satu literasi atau juga mereka banyak dialek-dialeknya? Banyak Banyak. juga. Iya. Begitu. Ada Jawa Solo, Iya. itu beda lagi ya dialeknya. Iya, beda. Ya susah-susah gampang sebenarnya kita jadi warga negara Indonesia ya. Karena kita berbeda dialek, berbeda kosakata. Tapi ada yang mempersatukan itu adalah bahasa Indonesia. Iya. Tidak sama negara luar mereka bahasa Inggris tok ya kalau Iya. mau dibilang. Kita alhamdulillah banyak dan ini saya suka sekali karena ada kongres pemuda ini diadakan. Nah, lomba-lombanya tadi sudah dibahas. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Charmila dan juga Akram. Sesaat lagi kita kasih dengar dulu sebuah lagu Mandar. Ini Iya. bahasa Iya, Mandar juga bahasa kita Mandar. dengarkan sama-sama.
Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita mulai perbincangan kita kembali sahabat budaya di pagi hari ini, dan bahasa daerah sendiri adalah salah satu patokan di mana kita juga melestarikan budaya dan juga bahasa di Sulawesi Selatan yang kaya akan bahasa begitu. Bahasa daerahnya maksudnya ya. Dan baik, kita ke Akram kembali. Akram, ini acaranya sebenarnya tadi mengatakan bahwa lintas usia. Nah, apa saja ini kegiatan yang dilakukan hingga lintas usia itu berkesinambungan dengan yang muda begitu? Kan pemikirannya beda-beda pasti tentang bahasa daerah. Silakan. Jadi di dalam Kongres Pemuda ini sebetulnya kita ingin melihat ataupun melibatkan banyak orang dalam kegiatan ini. Karena kami menganggap kalau semua hanya satu segmen saja, misalkan hanya perspektif pemuda saja yang kita dengarkan, itu rasanya belum cukup untuk menangani sebuah masalah ataupun sebuah isu kongres yang akan kita angkat. Karena kami juga berpikir kalau misalkan ini kan isu yang kita angkat adalah isu-isu yang sangat berat ataupun yang sangat-sangat sangat-sangat mungkin saja tidak didapatkan di dalam sekolah. Tapi ada komunitas yang bisa mengimbangi itu. Kemudian ada guru yang bisa mengimbangi bagaimana memberikan pemahamannya. Kemudian ada instansi terkait yang bisa menjelaskan ternyata situasinya seperti ini dan kondisinya seperti ini. Karena kami banyak mengundang instansi. Jadi ada 5 isu yang akan kita bahas dalam Kongres Pemuda. 5 isu itu terdiri dari kesehatan, kemudian lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan, kemudian ada keberlanjutan lingkungan, kemudian ada soal gap teknologi. Nah, itu kan itu kan adalah isu-isu yang menurut saya ya secara pribadi adalah isu-isu yang sangat tinggi expert. Sudah jenjangnya untuk anak SMA mesti didampingi dan segala macamnya. Makanya kita mengundang banyak stakeholder untuk memberikan kalaupun ada perspektif bisa ditampar dengan kenyataan apa yang disampaikan oleh instansi pemerintah. Seperti jadi ada contoh. Ya, misalkan contohnya ternyata layanan kesehatan yang ada di Sulawesi Selatan itu belum memadai apa dan segala macamnya. Itu mungkin pendapat anak muda. Nanti kita dengarkan bagaimana perspektif dari dinas kesehatan atau dan apa. Dan itu pakai bahasa daerah. Ya pastinya tentunya bukan bahasa daerah full, tapi bisa menggunakan dialek bahasa Makassar. Iya, karena biasa kadang-kadang anak muda itu ada yang tidak tahu bahasa daerah. Iya. Ya, beberapa mungkin yang umum tahu tapi kalau yang kecil-kecil yang zaman-zaman dulu yang kosakatanya ya mungkin kita tidak ada di zaman itu, enggak ditahu itu. Bagaimana Carmila? Iya, banyak kami selama ini kan masuk di sekolah ya biasanya karena di RRI sudah tahu ya. Ada kegiatan kamus masuk sekolah itu dari kami bekerja sama juga dengan Bahasa Sulsel Wiki. Kalau ditanya itu kebanyakan sudah tidak tahu bahasa daerahnya. Iya. Betul. Dan memang di sekolah itu dari Balai Bahasa sendiri dan dari Bahasa Wiki itu ada tidak menawarkan kalau di sekolah itu hari ini pakai bahasa daerah kalau bisa begitu programnya. Kalau ada beberapa sih sekolah memang sudah memprogramkan kalau misalnya hari Rabu ya, kalau bukan hari Selasa itu mereka menggunakan bahasa daerah seperti itu, tapi tidak semuanya karena memang kebijakan terkait itu mungkin belum. Jadi ini juga mungkin tujuan dari kongres itu ya untuk selain betul, selain sebetulnya tujuan Kongres Pemuda itu juga selain untuk bagaimana kita bisa melestarikan bahasa daerah, tapi kita juga memiliki tujuan bagaimana partisipasi publik, pendapat-pendapat anak muda, pendapat-pendapat seluruh elemen masyarakat Sulawesi Selatan itu bisa kita akomodir dalam satu forum nantinya seperti itu. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau misalkan Kongres Pemuda ini adalah tujuan untuk bagaimana anak muda bisa berpendapat
dan didengarkan langsung oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa membuka diri tanpa tanpa menutup telinga dengan apa yang disampaikan oleh para pemuda, bagaimana komunitas bisa menjalin kerjasama dengan instansi, bagaimana guru bisa lebih mendekatkan lagi, lebih belajar banyak metode pembelajaran kepada siswa-siswanya. Jadi betul-betul kami ingin menyediakan satu forum, ingin menyediakan forum ini sebagai media pembelajaran, kemudian yang nantinya para siswa bisa dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas dirinya dia, pengembangan dirinya dia. Kemudian ya tentunya mendapatkan sebuah pengalaman yang yang menurut kami adalah pengalaman yang tidak bisa mereka dapatkan dimanapun, misalkan seperti itu. Karena kami memang betul-betul ada banyak sih sebetulnya yang kami ajak berkolaborasi. Salah satu contohnya selain dari instansi pemerintah, Balai Bahasa, Bapelitbangda dan Dinas Pendidikan, ada juga dari sektor swasta. Sektor swasta itu dari Tanoto Foundation. Ada dari Bijak Mili, kemudian ada dari dari Kala kalau nggak salah. Grup. Ya. Kami itu melibatkan mereka di alasannya? situ. Karena yang pertama Tanoto itu adalah foundation yang bergerak juga untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi Tanoto Foundation mengirimkan ada 2 yang dikirimkan oleh narasumber untuk mendukung di hari pertama itu workshopnya kita, critical thinking, persuasive writing dengan problem solving. Jadi mereka akan memandu ataupun memberikan semacam pembelajaran kepada peserta kongres. Nah, nantinya juga kita libatkan banyak fasilitator. Tentunya fasilitatornya anak-anak muda, karena kan ini tantangannya adalah 100 siswa yang mesti di-lead oleh anak-anak muda. Kalau orang dewasa yang menjadi maksudnya kita tidak mendiskreditkan orang-orang dewasa ya, tapi kalau misalkan orang-orang tua yang nge-lead, memfasilitator, itu agak jauh gap pembahasannya. Jadi kalau anak muda jumping ya. Iya. Jadi kalau sesama anak muda mungkin lebih dapat dengan berdialek atau menggunakan bahasa-bahasa yang bisa saja mereka santai dalam mengungkapkan, seperti itu sih Tapi tantangannya juga yang kita memikirkan adalah bagaimana nantinya kalau misalkan guru yang mendominasi, instansi yang mendominasi, karena kan ada ketakutan untuk berdialog sesama. Karena di kongres itu kita buat kelompok. Jadi ada kayak diskusi kelompok terkumpul ya. Diskusi kelompok setiap isu. Betul, untuk dalam setiap kongres ini ya. Dalam kongres ini betul. Kenapa tidak melibatkan SD, SMP? Kenapa hanya SMA? Nah, alasannya kenapa? Ya mungkin ini. Usia ya. Ya tentunya itu juga usia, karena kami di Bahasa Sulsel Wiki range usia untuk melibatkan dalam isu-isu publik itu adalah usia 16 tahun sampai 30 tahun. Jadi kalaupun SD dan SMP kita melibatkan, mungkin saja ya isu yang kita bawa ke forum adik-adik SD, adik-adik SMP tidak mungkin masih belum memahami apa sebetulnya itu gap pendidikan, apa sebetulnya layanan kesehatan dan segala macamnya. Tapi ya itu sama seperti yang Bu Mila sampaikan. Kalau misalkan ada kamus masuk sekolah, kamus masuk sekolah itu kemarin kita sama Bu Balai Bahasa menyasar SD dan SMP. Oh, ada memang range-nya ya untuk acara kongres ini. Tidak semua harus dilibatkan ya. Betul. Karena sesi acaranya pun tidak mungkin mencakup pemikiran mereka yang di bangku SD dan SMP ya. Oke. Kalau dari Balai Bahasa Carmila sendiri, acara ini dilihat dari sisi menariknya, apa yang jadi tantangan? Kita harus sama-sama dengan Bahasa Wiki membimbing acara ini hingga sukses begitu.
Kalau dari Balai Bahasa ya memang sejak dulu sejak beberapa bulan yang lalu memang kita bekerja sama dengan Bahasa Sulsel Wiki, dan memang salah satu komunitas yang peduli terhadap pelestarian bahasa daerah. Nah, itulah kenapa kami sangat mendukung sekali, karena memang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan mulai dari Wikiton ya, Wikiton partisipasi publik yang memang ada di situ video-video berbahasa daerah, dan itu ternyata saat ini masih ada loh komunitas yang memang peduli terhadap bahasa daerah, dan kami sangat mendukung itu. Dan ya namanya kerjasama kan memang tidak ada artinya kita saling menguntungkan lah, artinya kita bekerja bersama-sama. Nah, kita memiliki visi yang sama untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, itulah kenapa di saat Bahasa Sulsel Wiki menawarkan kerjasama ini, dan kami terbuka untuk artinya bekerja bersama, apapun yang misalnya kita fasilitasi sesuai dengan kapasitas kami ya. Betul. Lembaga pemerintahan untuk mendukung Bahasa Sulsel Wiki yang memang dominannya memang dari generasi muda yang ada di dalamnya, dan mereka peduli terhadap bahasa daerah ya. Kenapa kami tidak mendukung begitu? Jadi kami sangat berterima kasih, ternyata masih ada komunitas yang memang peduli dengan bahasa daerah. Dan Balai Bahasa tidak sendiri begitu ya. Balai Bahasa tidak sendiri. Iya. Kenapa bisa Bahasa Wiki sendiri bisa masuk ke ke Balai Bahasa? Ada apa ini sampai bisa menarik dari Balai Bahasa atau stakeholder yang lainnya? Oke, karena kami sadar kalau misalkan program Bahasa Sulsel Wiki ini di bawah naungan Rumah Art Space dan Bahasa Ibu ini tidak memiliki kekuatan yang spesifik terkait tentang administrasi, terkait tentang beberapa jangkauan jaringan. Kami sangat menyadari betul itu. Makanya kami berupaya untuk selalu dalam tanda kutip menjual, mempromosikan program Bahasa Sulsel ini ke instansi-instansi, dan ya seperti yang disampaikan Bumil, alhamdulillahnya Balai Bahasa berterima pada saat kami kalau tidak salah 2023 bulan akhir tahun ini kayaknya 2023 tahun lalu itu. Saya masih ingat waktu Pak Ganjar yang jadi kepala balai. Kami sowan, kami mengantarkan proposal ke gaul ya orangnya gaul ya, mengantarkan proposal, masukkan surat permintaan kerjasama, beraudiens. Kami sangat menyadari kalau memang betul-betul kami butuh yang namanya mitra strategis. Nah, pada waktu itu alhamdulillahnya karena Pak Ganjar terbuka juga dalam memimpin Balai Bahasa kemarin, jadi apapun yang ide menarik itu biasa lahir dari balai ataupun dari Bahasa Sulsel, maupun lahir secara bersama dalam diskusi-diskusi, meeting-meeting yang kita lakukan biasanya dengan Balai Bahasa. Jadi sejak itu kami komunikasinya sampai hari ini, walaupun beliau sudah tidak di Sulawesi Selatan lagi, sudah di Jakarta, tapi tetap terjaga gitu, komunikasinya. Karena dengan adanya beliau juga Pak Ganjar itu Balai Bahasa selalu aktif juga hadir di sini. Alhamdulillah dulu mohon maaf itu rekaman, tapi sekarang mereka mau dari Pak Ganjar itu sudah didominasi bahwa dari Balai Bahasa harus hadir di studio, dan itu permintaan RRI juga secara langsung live. Alhamdulillah memang Bahasa Wiki dengan Balai Bahasa bekerja sama untuk memajukan bahasa daerah. Yang kurangnya sebenarnya apa di bahasa daerah kita? Apakah memang kurang peminat? Apakah karena tergerus zaman, atau apa ini sebenarnya bahasa daerah kita hingga harus ada kongres ini begitu? Atau haruskah bahasa daerah itu dibumikan dari anak generasi muda ini begitu? Tantangannya sih kalau kami dari Bahasa Sulsel Wiki pada saat biasa melakukan Wikiton partisipasi publik, kami turun ke sekolah-sekolah, karena kan kalau misalkan kita melakukan Wikiton partisipasi publik itu
kita menggunakan 3 bahasa. Ya. Sama dengan Trigatra Bangun Bahasa yang dimiliki oleh Balai Bahasa, kami memiliki 3 bahasa untuk mereka wajib mengisi. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Jadi itu terbangun di dalam platformnya kami Bahasa Sulsel Wiki. Tantangannya biasa kami ya anak-anak muda dia paham soal bahasa Makassar. Tapi kalau misalkan kita challenge atau tantang dia kayak ngomong dulu coba bahasa Makassar atau setidaknya logat mako saja. Jadi dia itu kayak kadang malu kayak begitu. Kadang tidak merasa pede Ki untuk berbicara. Kalau lawannya tahu bukan orang tidak tahu juga bahasa itu mungkin ya. Saya enggak tahu ya kalau misalkan ditanya apakah mereka ini tergerus arus zaman atau apa, mungkin iya karena K-pop mendominasi. Iya, mungkin iya. Iya. Oke. Tapi mungkin juga bisa diajarkan sejak dini di lingkungan keluarga. Itu menjadi hal yang penting kalau kami dari Bahasa Sulsel melihatnya. Bahasa daerah bisa lestari ini kalau misalkan di lingkungan keluarganya mereka tetap menjaga, kalau misalkan di dalam rumah tetap saja berbahasa Makassar atau di lingkungan sekitar. Seperti itu. Kalau dari Balai Bahasa, saya pengalaman sebagai orang tua di rumah biasa mau bahasa daerah Kak. Tapi mohon maaf saya bukan bahasa Makassar, tapi biasa pakai bahasa Bugis. Sampai anak-anak bilang bahasa apa itu kita bicara? Atau ada yang bilang apa itu artinya? Itu kan salah satu juga daya tarik. Nah, Balai Bahasa kalau ke sekolah itu yang tadi turun ke sekolah masing-masing. Apa sebenarnya kendalanya? Apakah sama dengan Akram tadi bilang atau ada yang lain ya mungkin? Kalau dari Balai Bahasa kendalanya hampir sama dengan Akram tadi. Kami memang sudah tidak ada yang menggunakan bahasa daerah. Biasa kami bertanya siapa yang menguasai bahasa Bugis, siapa menguasai bahasa Makassar, tapi hanya sedikit yang menunjuk tangan. Nah, terkait dengan pelestarian bahasa daerah memang perlu diawali dari lingkungan keluarga. Nah, seperti tadi mungkin anaknya bertanya apa artinya. Nah, itu salah satu daya tarik bagi mereka dan itu mereka mau tahu. Jadi mulai dari situlah mungkin bisa diberi pemahaman bahwa oh ini artinya ini, supaya mereka dalam lingkungan sehari-hari di dalam lingkungan keluarga itu mereka bisa menggunakan itu dan bukan hanya terkait paham atau tidaknya menggunakan bahasa daerah, tapi dia bisa mengutarakan dalam setiap berkomunikasi. Jadi itulah tadi kenapa kita menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya. Kalau dalam lingkungan keluarga kan kita memiliki satu latar belakang budaya yang sama, satu latar belakang bahasa yang sama. Nah, gunakanlah bahasa daerah itu. Latih anak-anak kita untuk menggunakan bahasa daerah karena ada ranah tersendiri di lingkungan sekolah mereka menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Bahkan ada yang pakai bahasa Inggris ya. Nah, itu mereka itu kalau swasta itu rata-rata bahasa Inggris sih. Nanti di sekolah mereka dididik seperti itu, tapi di rumah ya kita didiklah untuk menggunakan bahasa daerah. Oke. Tadi saya sempat dengar Akram mengatakan bahwa terbuka juga untuk umum kegiatan ini. Di mana bisa mendaftarnya atau apa ada jalur khusus yang bisa didaftar? Jalur khusus. Betul. Iya, boleh mungkin diberitahukan. Siapa tahu yang di luar sana belum tersampaikan ya. Surat undangan atau apa gitu bisa mendaftar kemana mungkin? Untuk pendaftarannya itu boleh dicek di Instagram Bahasa Sulsel Wiki. Di situ ada di link tree-nya, ada link form pendaftaran Kongres Pemuda. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar di luar sana, ingin mendaftar di dalam kegiatan Kongres Pemuda di tanggal 10 dan 11, silakan kunjungi Instagram Bahasa Sulsel Wiki. Di situ tertera di bio-nya ada link pendaftaran Kongres Pemuda. Jadi tinggal diklik tanpa dipungut biaya. Ini gratis. Hanya memberikan pengisi form. Habis itu nantinya tentunya bisa ikut ke dalam kegiatan Kongres Pemuda. Oh iya, saya mau sampaikan juga kalau misalkan target partisipannya kita di Kongres Pemuda itu sekitaran range 150 sampai 200 orang. Jadi di dalam
angka segitu sudah Tutup. sudah maksudnya sudah mengakomodir suara pemuda, suara anak siswa, komunitas, instansi maupun guru. Jadi sudah terakomodir semua dalam situ. Banyak ilmu Betul. ya yang didapat sebenarnya kalau ikut Betul. itu ya. Moga-moga kegiatannya yang kita inisiasi berdua ini, Balai Bahasa dan Bahasa Sulsel ini bisa terjalan dengan lancar, Amin. tanpa terkendala apapun. Iya. Seperti itu. Karena ini memang betul-betul sangat melibatkan banyak orang itu. Iya, banyak kenalan nanti ya. Iya. Carmila, apa yang perlu ditambahkan dari kegiatan Kongres Pemuda ini? Silahkan terakhir gini ya. Kalau dari saya dari Balai Bahasa, Iya. sangat berterima kasih dengan diadakannya Kongres Pemuda ini. Salah satu kegiatan yang memang menarik dan memang perlu diadakan karena pemuda sebagai generasi penerus Iya. itu wajah bahasa daerah kita, wajah Indonesia itu ada di tangan pemuda. Dan dalam kongres ini bukan hasil yang mau kita lihat, tapi bagaimana prosesnya mereka, generasi muda ini diajar untuk melatih pola pikirnya, melatih paradigma berpikirnya, bagaimana dia mengutarakan pendapat agar pendapat-pendapatnya juga didengar. Karena kan selama ini mereka merasa tidak didengar nih pendapatnya, makanya Asik itu dengan dunia sendiri ya. asik dengan dunia sendiri, makanya itu dihadirkan juga dari lingkungan pemerintah, instansi-instansi, agar mereka bisa didengar pendapatnya itu, didengar argumen-argumennya dan melatih pola pikirnya mereka. Jadi itu proses-proses itulah yang sangat perlu untuk dijalani oleh generasi muda ini agar merasa pendapatnya didengar. Selain itu, karena memang mereka ini adalah penerus yang akan meneruskan perjuangan kita ke depannya. Betul. Terkait dengan bagaimana pelestarian bahasa daerah pada khususnya, dan bagaimana pembangunan Indonesia ke depannya nanti untuk mencapai generasi emas 2045. Betul. Gitu. Akram, Kalau saya Terakhir, mau sampaikan kepada teman-teman di luar sana, para penikmat Radio RRI, ini adalah sebuah wadah yang menarik buat teman-teman. Ini adalah wadah bukan hanya sekedar kongres yang mempertemukan antara instansi dengan pemuda, tapi ini adalah wadah yang teman-teman bisa dapatkan tidak secara maksudnya tidak secara gampang, karena perhelatan Kongres Pemuda ini kami memahami kalau misalkan teman-teman sudah di sana sudah berpikir kritis atau apa, tapi kalau misalkan ditambah dengan beberapa materi, beberapa pendapat, susupan dari ahli-ahli yang itu menurutku itu adalah sebuah pengalaman yang nilainya sangat tinggi. Terus kemudian saya berharap kepada anak-anak muda untuk ingin bergabung di dalam programnya kami Kongres Pemuda, agar nantinya kita sama-sama mengadvokasikan isu-isu yang akan lahir di dalam Kongres Pemuda. Tentunya intinya adalah Kongres Pemuda ini membahas 5 isu yang tadi, kemudian akan dipilih dan dideklarasikan secara bersama dengan instansi pemuda dan komunitas untuk bagaimana di tahun depan kita mengadvokasikan 3 isu prioritas yang telah teman-teman pilih. Jadi Kongres Pemuda ini berkelanjutan. Jadi bulan 12 selesai kongres. Nah, kita gaskan di bulan 1 atau bulan 2 2025. Ditunggu. Itu seperti itu. Gebrakan selanjutnya. Ya, kami semoga RRI bisa menjadi tempat desiminasinya kami setelah melaksanakan Kongres Pemuda. Silahkan menghubungi kami, nanti kami akan fasilitasi. Apalagi untuk bahasa daerah, kenapa tidak. Betul. Terima kasih untuk Carmila kehadirannya, juga Akram di pagi hari ini. Sukses untuk acaranya, ditunggu gebrakan-gebrakan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Indonesia.